Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semoga hari di Shift 2 Malam, tempat untuk bercerita kisah di luar nalar manusia. Apa kabar kalian para pejuang shift malam? Semoga hari-hari kalian dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini gue akan menceritakan banyak hal tentang kejadian atau cerita horor. Nah, buat kalian nih yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu lagi nih. Langsung aja nih subscribe dan nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini. Dan tentunya asupan horor kalian juga akan tercukupi. Sekarang kita lagi ada di segmen baper, bacain pengalaman horor. Kali ini ada sebuah kisah nyata yang cukup serem di Kaskus, yaitu berjudul Apartemen Horor. Menurut gue nih, cerita ini bakal bikin kalian deg-degan. Kalian mungkin pernah baca, cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Rian. Jadi di apartemen ini, Fanny ngalamin banyak banget kejadian-kejadian horor selama tinggal di sana. Mulai dari sosok kuntilanak berbaju merah yang ada di parkiran basement, hantu yang menyerupai petugas apartemen, sampai menyerupai cewek yang meninggal di kolam renang, sosok pocong, dan banyak lagi deh. Tentu aja hal itu ngebuat suasana di apartemennya jadi mencekam banget. Mau tahu gimana kisah lengkapnya? Kalian wajib banget simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip biar kalian tahu dari awal sampai akhir jalan ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya kita mulai dari sini. Fanny adalah pendatang baru di Jakarta. Ia baru tinggal di Jakarta selama 4 bulanan. Fanny tinggal di apartemen yang berada di Jakarta Pusat. Kamarnya berada di lantai 15 basement A dan di apartemennya ada 3 lift. Lift yang pertama yaitu lift yang menuju ke parkiran, lift yang kedua yang menuju ke food court, dan yang terakhir lift yang dipakai petugas sampah atau security. Di suatu malam, Fanny ini pulang agak larut, sekitar jam 1 dini hari. Suasana apartemennya tuh kerasa sunyi banget, cuma ada security aja yang lagi berkeliling. Malam itu, Fanny udah ngantuk banget. Pas Fanny lagi parkirin mobilnya di basement, dia ngeliat ada sekelebat bayangan yang bergerak cepet banget. Tapi dia coba buat berpikir positif. Mungkin itu cuma pantulan cahaya dari kaca mobil lain aja. Tapi kejadian itu gak cuma 1-2 kali Fanny alami. Bahkan Fanny udah sering banget ngeliat. Tapi lagi-lagi Fanny gak mengaitkan sama hal-hal mistis. Sampailah puncak di mana Fanny benar-benar yakin kalau kejadian itu udah di luar nalar pada saat dia mau pergi keluar. Sekitar jam 8 malam, Fanny udah di basement dan mau beranjak pergi. Seperti biasa nih, petugas parkir selalu parkirin kendaraan penghuni apartemen setiap kali datang ataupun pergi. Pas Fanny lagi nengok ke arah kaca spion sebelah kiri, dia ngeliat jelas ada sosok putih dengan rambut panjang berdiri di belakang mobil. Itu tuh kayak orang yang lagi main petak umpet. Spontan, Fanny langsung teriak. Petugas parkir yang lagi ngasih aba-aba otomatis kaget dan langsung nanya. Kenapa, Mbak? Itu mas, ada hantu di belakang, dekat mobil merah. Petugas parkir itu langsung ngecek ke belakang mobil tersebut. Nggak ada apa-apa, Mbak. Mungkin perasaan Mbak aja kali. Enggak mas, tadi beneran ada di situ. Saat Fanny ngeliat lagi dari spion, sosok tersebut udah hilang. Dan sejak kejadian itu, Fanny jadi sering was-was kalau sendirian di parkiran. Kali ini, Fanny ngalamin kejadian aneh di lorong lantai 15.
Kalian pasti bisa ngebayangin lah lorong apartemen itu gimana. Panjang, banyak lampu dan juga kamar. Pokoknya tuh hampir mirip kayak rumah sakit lah. Dan kalau malam itu sunyi, sepi, dan serasa angin berhembus ngelewatin lorong itu. Di sini, Fanny juga sering nemuin hal yang ganjil. Salah satunya berhubungan dengan lift petugas sampah. Kejadian itu sore hari sekitar jam 4. Kebetulan hari itu Fanny pulang lebih cepat. Fanny jalan menuju kamarnya dari lorong sebelah selatan dan ngelewatin lift petugas sampah. Di lorong nih, Fanny berpas-pasan tuh sama petugas sampah yang lagi ngangkutin sampah dari tiap-tiap pintu kamar apartemen. Nah, saat Fanny ngelewatin petugas sampah dan sampai di pintu kamarnya, ada sesuatu yang aneh. Saat Fanny menaruh sepatunya dan menengok ke arah petugas sampah tersebut, petugas itu udah gak ada. Dia hilang gitu aja. Fanny terus bertanya-tanya, kemana perginya petugas sampah itu? Padahal jarak dari pintu kamar Fanny ke petugas sampah itu paling cuma terpaut 3 pintu aja. Ke arah lift pun masih jauh. Jadi gak mungkin kalau petugas sampah itu bisa sampai lift secepat itu, walau dia berlari sekalipun. Dan anehnya lagi nih, sampah di tiap-tiap pintu masih ada. Artinya, belum ada petugas sampah yang ngambil. Gimana bisa? Padahal pas Fanny jalan tadi, petugas itu tuh lagi ngambilin sampah-sampah dari depan pintu. Kenapa sampahnya masih ada? Dan petugasnya kemana? Hal itu ngebuat Fanny jadi heran. Entah Fanny yang salah lihat atau itu emang bener-bener hantu. Dan gak cuma itu aja kejadian yang Fanny alamin di lorong lantai 15. Sekitar 2 minggu dari kejadian itu, lagi-lagi Fanny ngalamin hal yang aneh. Jadi, tetangga sebelah kamarnya Fanny ini punya anak kecil yang umurnya 5 tahunan lah. Anak itu suka banget main skuter kecilnya di lorong. Kadang Fanny juga suka ngegodain anak kecil tersebut. Namanya Diki. Kebetulan waktu itu Diki main di dekat pintu lift yang menuju ke parkiran. Tepatnya di depan pintu apartemennya Fanny. Fanny ngeliat si Diki ini lagi sibuk ngomong sendiri seakan lagi ngobrol sama temennya. Terus Fanny ini manggil Diki. Diki, kok mainnya sendirian? Sini main ke rumah tante. Ini aku lagi main sama Bim Bim. Fanny yang heran dengan maksud si Diki, langsung nanya sama mbak pengasuhnya Diki. Sebut aja namanya Mbak Tuti. Mbak, si Diki kok ngomong sendiri? Terus Bim Bim itu siapa? Diki itu indigo. Dia bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang pada umumnya. Dia juga punya teman main, namanya Bim Bim. Hah? Oh gitu ya mbak? Iya, kami udah terbiasa dengan hal itu selama gak mengganggu perkembangannya. Fanny jadi ngerasa sedikit takut setelah ngedenger apa yang diucapin oleh Mbak Tuti. Kemudian Fanny nanya ke Diki lagi. Diki, si Bim Bim itu bentuknya seperti apa? Dia pakai celana panjang, rambutnya kayak aku. Terus rumahnya di mana? Diki cuma menganggukkan kepalanya aja. Setelah itu, Fanny gak berani buat ngelanjutin obrolan itu karena dia udah ngerasa takut. Ada satu kejadian lagi yang Fanny alami di lorong lantai 15. Jaraknya hampir 1 bulan dari kejadian saat Fanny bertanya sama si Diki. Waktu itu, Fanny pulang agak larut sekitar jam 11 malam. Dia habis lembur kerja. Nah, saat Fanny berjalan di lorong sambil noleh ke arah balkon di seberang yang berlawanan arah. Di situ, Fanny ngeliat ada sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih lagi berdiri di samping pintu apartemen. Sosoknya itu kayak lagi nunggu seseorang.
Dan ketika Fanny bertatapan muka dari kejauhan, sosok itu langsung terbang lewatin balkon ke lantai atas. Itu tuh kayak kain bendera yang lagi ditarik pas upacara. Nah, sontak Fanny langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungnya berdegup kencang. Dia masih bertanya-tanya, sebenarnya tadi itu sosok apa? Akhirnya Fanny bergegas tidur supaya nggak kepikiran tentang sosok itu lagi. Singkat cerita, saat itu hari Jumat. Fanny lagi berenang di bawah apartemennya buat ngelemasin otot-otot badannya. Dia mulai berenang sekitar jam 5:30 sore. Di kolam renang itu cuma ada 3 orang, yaitu Fanny, seorang bapak-bapak, dan satunya lagi itu cewek yang seumuran anak SMA lah. Bapak-bapak tersebut kelihatannya tuh semangat banget tuh berenangnya. Sedangkan yang anak cewek lagi diem di pojokan kolam dan gak berenang, itu cuma berendam gitu aja. Sekitar jam 6:30, Fanny udahan lah berenangnya. Si bapak-bapak lagi duduk sambil ngobrol sama petugas servis di dekat pintu masuk. Terus Fanny berganti pakaian lah di ruang ganti. Setelah itu, Fanny jalan ngelewatin pojokan kolam renang, tepat di mana anak cewek yang tadi itu lagi berendam. Di situ Fanny kaget. Tubuh anak cewek yang tadi itu mengapung terbalik kayak orang yang habis tenggelam. Sontak Fanny langsung teriak. Bapak-bapak dan petugas servis yang lagi ngobrol tuh langsung ngehampirin Fanny. Ada apa, Mbak? Itu ada yang tenggelam, Pak. Cepat tolongin. Mana? Gak ada yang tenggelam, Mbak. Kosong begini kok. Bapak-bapak dan petugas servis itu jadi kebingungan ngeliat Fanny. Dan saat Fanny ngeliat ke arah kolam renang lagi, ternyata gak ada satu orang pun di situ. Termasuk anak cewek yang tenggelam tadi. Terus Fanny nyeritain lah semua yang dia lihat pas berenang tadi. Kalau pas berenang ada bapak-bapak itu dan satu anak cewek. Tapi anehnya nih, bapak-bapak tersebut ngejawab bahwa yang berenang itu cuma ada dia dan Fanny aja. Gak ada cewek lain. Dan petugas servis juga membenarkan ucapan bapak-bapak tersebut. Loh, kalau gitu siapa cewek yang Fanny lihat tadi? Itu masih jadi pertanyaan untuknya. Dan semakin menambah ketakutannya mengenai apartemen itu. Puncak kehororan di apartemen itu terjadi saat Fanny lagi di taman atas apartemen. Pada saat kejadian itu, gak cuma Fanny aja saksi matanya, tapi ada 2 orang lain yang juga nyaksiin kejadian tersebut. Bahkan kejadian itu bisa dibilang cukup ekstrim, karena kejadiannya siang hari pas cuaca panas sekitar jam 1 siang. Waktu itu hari Minggu, Fanny lagi santai di apartemen nikmatin hari kebebasannya dari tekanan pekerjaan. Fanny kebetulan pengen banget nih ngeliat taman yang di atas apartemen karena dia belum pernah ke sana. Jalanlah Fanny ke atas naik lift. Pas sampai di atas, ada 2 cewek yang lagi asik selfie tuh. Nah, Fanny kemudian duduk di tempat yang teduh sambil nikmatin udara sekitar dan sambil baca berita lewat handphone. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba 2 cewek yang tadi lagi selfie teriak-teriak dan kayak kebingungan tuh mau lari kemana. Fanny yang kaget karena teriakan 2 cewek itu langsung noleh ke arah kiri dan kanannya tuh. Dan gak ada apa-apa. Tapi saat Fanny nengok ke arah belakangnya nih, yang mana itu persis di depan lift, di situ Fanny ngeliat sosok kuntilanak lagi melotot ke arahnya. Sosok kuntilanak itu mirip kayak yang ada di film-film, tapi pakaiannya bukan warna putih, tapi warna merah tua. Seketika itu Fanny langsung diem dan sama sekali gak bisa gerak ataupun teriak. Sosok itu kelihatannya kayak jengkel dan marah. Mukanya tuh pucat banget.
Dan beberapa saat kemudian, sosok itu tiba-tiba aja terbang ke langit dan hilang gitu aja, disertai tawa khas kuntilanak. Habis itu, Fanny langsung lari ke arah lift dan dua cewek tersebut juga ikut nyusul Fanny. Waktu mereka di dalam lift nih, Fanny nanya lah kedua cewek itu tentang sosok yang dia lihat. Mereka nggak jawab, cuma mengangguk-anggukan kepalanya aja. Dengan ekspresi yang kelihatan tuh masih shock banget. Dan pas liftnya sampai di lantai 15, Fanny langsung keluar lift dan masuk ke kamarnya. Habis itu dia langsung cuci muka dan tidur. Karena dia ngerasa badannya tuh jadi lemes dan pada sakit semua. Seiring berjalannya waktu, gak terasa nih, kehidupan mencekam di apartemennya itu udah berjalan 9 bulan. Berarti tinggal sisa 3 bulan lagi waktu yang harus Fanny jalanin dengan sabar. Dan itu ngebuat Fanny makin tertekan banget. Harusnya tempat dia tinggal menjadi sarananya untuk istirahat dan menenangkan pikiran dari penatnya pekerjaan. Tapi ini malah kebalikannya. Alasan kenapa Fanny nggak langsung pindah dari apartemen itu, salah satunya adalah masalah finansial. Harga sewa kamar di apartemen selama 1 tahun di Jakarta itu cukup mahal. Belum lagi ongkos angkut-angkut barang dan lain-lainnya lah. Sejak peristiwa di kolam renang dan di taman lantai atas itu, Fanny masih shock banget. Di sisa 3 bulan masa sewa apartemennya, ada aja tuh keanehan-keanehan yang terjadi. Jadi Fanny punya sahabat di tempat kerjanya, namanya Mawar. Dulu Mawar ini sering banget main ke apartemennya Fanny. Tapi gara-gara sosok hantu yang dia lihat di parkiran, ngebuat Mawar udah gak berani lagi untuk main ke apartemennya Fanny. Jadi waktu itu kejadiannya pas Mawar pulang kerja kemalaman dan posisinya lagi hujan. Rumah Mawar itu agak jauh dari kantor. Jadi kalau kemalaman dia biasa nginep di tempatnya Fanny. Nah waktu itu Mawar ngechat Fanny lah lewat WhatsApp buat numpang nginep. Dan Fanny pun dengan senang lah menerimanya. Sekitar jam 10 malam Mawar sampailah di parkiran bawah. Kayak biasa Mawar pasti ngechat Fanny dulu. Van, gue udah sampai nih. Gue tunggu di samping lift kayak biasa ya. Karena buat gunain lift di apartemennya Fanny itu harus pakai kunci digital. Si Mawar ini jadi nggak bisa naik ke atas dan otomatis Fanny harus turun untuk ngejemput Mawar. Tanpa pikir panjang, Fanny langsung ambil jaket dan segera ngejemput Mawar di bawah. Tapi saat Fanny lagi nunggu lift, HP-nya tuh bunyi. Ternyata itu chat dari Mawar. Van, cepetan turun. Gue takut bener ini. Dan setelah baca isi chat itu, Fanny langsung kaget nih. Pikirannya udah kemana-mana, antara takut dan bingung. Terus Fanny langsung balas chatnya Mawar. Lu kenapa? Lu masih di situ kan? Udah beberapa menit, tapi gak ada balasan sama sekali dari Mawar. Jantungnya Fanny udah mulai berdegup kencang. Akhirnya pintu lift kebuka dan Fanny langsung masuk. Kebetulan di dalam lift itu ada 1 orang mas-mas dari lantai atas yang mau ke parkiran juga. Jadi Fanny sedikit lebih tenang lah. Dia coba buat ngechat Mawar lagi tuh. Tapi tetap gak ada balasan. Dan akhirnya Fanny nelfon Mawar. Tapi Mawar gak juga nih ngangkat teleponnya. Fanny jadi makin takut Mawar kenapa-kenapa. Pas lift udah sampai di parkiran, Fanny langsung noleh ke arah kiri dan kanan. Tapi gak ada Mawar di sekitaran situ. Fanny langsung jalan ke tempat petugas parkiran. Di sana Fanny ngeliat ada 3 orang yang lagi ngobrol. Terus Fanny nyamperin dan coba nanya ke mereka. Bang, permisi mau tanya. Kalian lihat cewek yang nunggu deket lift tadi nggak? Mereka bertiga langsung mandang Fanny seolah-olah antara ragu dan takut buat ngasih tahu. Akhirnya salah satu dari mereka bilang ke Fanny kalau dia tadi sempat ngeliat ada cewek yang jalan ke arah depan, tapi kelihatannya buru-buru banget.
Fanny sebenarnya agak ragu nih sama nada bicara si abang itu. Kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Gak lama, handphonenya Fanny ini bunyi. Dan ternyata itu telepon dari Mawar. Lu di mana? Gue cariin di parkiran kok nggak ada. Gue kabur, Van. Bisa mati berdiri gue kalau nunggu di situ. Loh, emangnya kenapa? Gue abis lihat kain merah melayang di dekat pipa langit-langit, Van. Awalnya gue kira itu kantong plastik. Tapi pas makin gue deketin, ada kepala sama rambutnya. Ya gue langsung kabur. Oh gitu. Lo gak percaya sama omongan gue, Van? Ini tuh beneran. Iya, gue percaya kok. Soalnya gue udah sering ngalamin hal begitu. Jadi udah gak asing lagi buat gue. Lu sekarang di mana posisinya? Gue di deket Alfamart, depan pintu masuk. Ya udah, gue ke situ. Habis itu, Fanny langsung nyamperin Mawar. Dari jauh udah kelihatan nih, si Mawar lagi duduk sambil minum. Pas dia sampai, Fanny langsung nanya ke Mawar. Gimana senam jantungnya? Udah keringetan belum? Temen lu mau copot jantungnya, malah lu bercandain. Gila lu ya. Serem tau lihat hal kayak gitu. Parno jadinya. Hehehe, iya, maaf. Yuk ke atas aja, ntar gue ceritain semuanya. Mereka berdua akhirnya langsung ke kamar Fanny. Setelah sampai di kamar, Fanny nyeritain semuanya ke Mawar tentang semua kehororan di apartemennya. Mereka berdua masih asik ngobrol sampai akhirnya ketiduran di depan TV. Dan sejak saat itu, Mawar udah jarang banget nginep di tempat Fanny kalau nggak bener-bener kepaksa. Selang 1 bulan dari kejadian itu, ada lagi peristiwa yang ngebuat Fanny parno setengah mati. Fanny baru pulang ke apartemennya sekitar jam 1 dini hari. Pas sampai di parkiran, rasanya tuh sepi banget. Cuma ada petugas parkir yang lagi duduk sambil nonton TV. Dan salah satunya nyamperin Fanny buat nunjukin lokasi parkiran yang kosong. Dan tanpa pikir panjang, Fanny langsung ngikutin instruksi dari petugas parkir. Petugas parkir itu ngasih aba-aba nih ke Fanny buat parkir parara. Tapi saat Fanny lagi parkirin mobilnya nih, si petugas ini malah bengong kayak lagi ngeliat sesuatu. Fanny jadi bingung nih, kenapa si petugas parkir ini kok malah bengong dan tiba-tiba kabur gitu aja. Spontan Fanny langsung kepikiran sama sosok itu. Fanny langsung ngeliat ke arah kaca spion kiri dan kanannya. Ternyata kosong, gak ada apapun di belakang. Karena Fanny juga takut, dia ngegas lagi tuh mobilnya dan gak jadi parkir di situ. Dia langsung ke arah depan tempat pos satpam. Petugas parkir yang tadi itu ternyata lagi duduk di situ. Kelihatannya tuh lemes dan shock banget. Fanny langsung turun dari mobil dan nanya ke orang itu. Bang, kenapa kabur? Saya jadi takut sendirian dan gak jadi parkir di situ. Maaf ya mbak, saya bener-bener takut. Tolong jangan komplain ya sama bos saya. Ya udah iya, tapi lain kali jangan diulangin lagi ya. Seenggaknya bilang dulu dong kalau mau kabur. Iya mbak, iya, makasih ya mbak. Petugas parkir itu kelihatannya benar-benar ketakutan. Fanny sebenarnya masih agak kesel, tapi di satu sisi dia juga kasihan. Setelah itu, abang petugas parkir itu nganter Fanny ke lokasi parkir yang lokasinya nggak jauh dari pos satpam itu. Setelah parkirin mobilnya, Fanny langsung jalan ke lift. Lift yang ada di parkiran mobil itu adalah lift yang ada di depan pas kamarnya. Jadi Fanny lebih tenang lah. Tapi saat Fanny lagi nunggu lift, Fanny ngeliat ada sosok wanita berbaju merah yang berambut panjang acak-acakan lagi diri ngeliatin ke arahnya. Jarak dia sama sosok itu cuma sekitar 10 meteran lah. Sosoknya bener-bener nyeremin banget. Wajahnya sebenarnya nggak terlalu kelihatan jelas karena ketutup sama rambutnya tuh yang terjuntai sampai ke pinggang.
Tapi dari gestur tubuhnya tuh bener-bener serem. Fanny bingung harus gimana. Mau teriak gak ada orang, mau lari keluar tapi takut. Soalnya kalau dia lari keluar, dia harus ngelewatin sosok tersebut. Sementara pintu lift belum kebuka sama sekali. Saking takutnya, Fanny terus mencet-mencet tombol lift supaya cepat kebuka. Sambil mencet-mencet tombol lift, Fanny nengok ke arah sosok itu. Dan sosok itu masih diem di situ sambil ngeliatin Fanny. Gak berselang lama akhirnya pintu lift kebuka. Tanpa pikir panjang, Fanny langsung masuk dan mencet tombol untuk menutup lift. Sampai pintu lift ketutup, sosok itu masih tetap ada di sana. Semua badannya Fanny jadi gemeteran, kaku dan serasa mati kutu. Dia pengen banget cepet-cepet sampai di kamarnya. Pas sampai di kamar, Fanny langsung rebahan tuh di kasur. Dia udah malas mau ngapa-ngapain, badannya udah capek dan ngantuk banget. Pas Fanny udah tidur, HP-nya bunyi. Dan ternyata itu adalah telepon dari manajernya. Fanny langsung angkat teleponnya, walau ngerasa agak jengkel karena privasinya jadi terganggu karena itu udah bukan jam kerja lagi. Manajernya itu minta file laporan yang tadi dia kerjain di kantor. Soalnya jam 4 pagi, manajernya harus berangkat ke Surabaya. File yang diminta kebetulan ada di dalam flash disk. Sambil nahan matanya yang masih perih karena baru bangun tidur, Fanny coba cari flash disk di dalam tasnya tuh. Gak sengaja Fanny ngeliat ke arah jam dinding, yang mana masih jam 2 dini hari. Flash disk yang dicari-cari gak kunjung ketemu. Terus Fanny cuci muka lah biar lebih seger, sambil inget-inget tuh di mana dia naruh flash disknya. Dan tiba-tiba Fanny ini keinget, ternyata flash disknya ditaruh di colokan USB mobilnya pas perjalanan pulang tadi. Karena flash disknya baru dipakai buat dengerin lagu pas di perjalanan pulang. Fanny ngerasa jengkel setengah mati. Otomatis dia harus turun ke parkiran. Dia keinget lagi tuh sama kejadian tadi yang dia ngeliat sosok di deket lift. Tapi mau gimana? Soalnya flash disk itu penting karena menyangkut sama kerjaannya. Antara bingung dan galau bercampur jadi satu. Akhirnya mau gak mau dia harus siap kalau nanti ada penampakan lagi. Fanny pun langsung ganti baju dan mengambil jaket. Dia turun ke bawah dan berharap gak ada sesuatu yang terjadi lagi. Pas sampai di parkiran, begitu pintu lift kebuka, dia ngerasa kayak lagi di dimensi yang berbeda. Suasananya tuh hening, sunyi, dan sepi banget. Yang kelihatan cuma banyak mobil yang berbaris rapi. Fanny langsung melangkahin kakinya dengan cepat supaya bisa sampai di mobilnya. Dan pas Fanny sampai, dia langsung ngebuka pintu mobilnya. Dan bener aja, flash disknya masih tertancap di colokan USB. Yaudah, Fanny langsung ngambil itu flash disk. Dan saat dia mau balik lagi ke kamarnya, dia ingat sesuatu. Ternyata Fanny belum beli pembalut. Karena Fanny saat itu lagi dapat atau lagi mens. Jadi mau gak mau nih, dia harus ke minimarket yang ada di depan lobi. Dia pun cepet-cepet tuh jalan ke sana. Dan sesampainya di minimarket, Fanny ngebeli semua keperluannya. Pas sudah selesai belanja, Fanny balik lagi ke lift yang ada di tengah food court. Karena itu adalah lift terdekat yang biasa digunain kalau dari lobi. Dan juga sepanjang jalan menuju lift, itu cukup terang. Dan di tengah-tengah perjalanan saat mau sampai di tikungan yang menuju ke arah lift, lampu di bagian itu agak redup, beda sama lampu yang lainnya. Pikir Fanny, mungkin itu cuma ketutup sama daun pohon palem yang menjuntai. Dan pas Fanny sampai di tikungan, tiba-tiba ada sosok putih terbungkus kain yang berdiri di antara sela-sela pohon palem. Sosok itu benar-benar jelas banget. Itu adalah pocong. Sosok itu cuma berjarak 2,5 meter di depannya Fanny. Mau teriak,
tapi suaranya Fanny gak bisa keluar. Mau lari, tapi badannya tuh kerasa kaku. Wajah pocong itu kayak orang yang udah tua banget. Banyak keriput di mana-mana. Pucet, tinggal tulang dan kulit aja. Mata Fanny gak bisa terlepas dari wajah pocong itu. Fanny bingung tuh harus gimana. Mungkin sekitar 30 detikan lah dia terdiam sambil menatap pocong itu. Tiba-tiba tangan Fanny ini ngerefleks buat ngelempar apa yang dipegang ke arah sosok pocong itu. Dan dia langsung lari tuh sampai sendalnya putus. Dia udah gak peduli lagi sama apapun. Pikirannya cuma satu, yaitu masuk ke dalam lift. Dan gak lama pintu lift kebuka dan Fanny langsung masuk. Pas sampai di lantai 15, dia langsung lari ke kamar buat masuk dan langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Dia taruh tuh sisa barang-barang yang ada di tangannya dan dia langsung ngambil air minum nih supaya lebih tenang. Badannya tuh masih gemeteran saking takutnya. Habis minum, Fanny duduk dan mikir. Mungkin dia harus benar-benar segera pindah nih dari apartemennya itu. Fanny udah gak betah lagi. Walaupun masih tersisa 2 bulan lebih masa sewanya. Fanny pun terus menutup kedua matanya nih sama handuk yang udah dia basahin sama air hangat sambil tiduran di kursi. Terus Fanny ketiduran sampai HP di dalam dompetnya pun berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari manajernya lagi buat minta Fanny ngirim filenya. Ternyata Fanny ketiduran udah 2 jam lebih. Fanny langsung ngirim tuh file yang diminta manajernya dan dia minta izin besok gak masuk kerja selama 3 hari karena dia mau rehat sejenak dan sambil nyari kontrakan baru. Setelah selesai mengirim file tadi, Fanny nyari di mana pembalut yang dia beli tadi. Dia nyari tuh, semuanya dicari sama dia, tapi gak ketemu juga. Dan Fanny baru sadar. Ternyata yang dia lempar ke sosok pocong tadi itu adalah pembalutnya. Dua hari setelah kejadian itu, Fanny akhirnya bisa meninggalkan apartemennya dan pindah ke kontrakan yang lebih aman, nyaman, dan juga tentram. Itulah cerita dari apartemen horor. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Menurut kalian gimana nih sama ceritanya? Kalau kalian pernah ngalamin kejadian aneh saat tinggal di apartemen atau di rumah kontrakan, tulis di komen. Kalau menurut gue, Fanny ini termasuk orang yang strong ya. Mungkin karena faktor ekonomi juga sih yang maksa dia buat bertahan di apartemen horor itu. Dan untungnya juga tuh pocong cuma dilempar sama pembalut. Coba nih kalau dilempar sama senyuman. Jatuh cinta dong. Oh ya, buat kalian hati-hati nih kalau memilih tempat tinggal atau kontrakan nih. Seenggaknya cari info dulu lah ke tetangga sekitar tentang rumah atau kontrakan yang akan kalian tempatin. Kalau sekiranya nggak ada hal-hal yang aneh, baru deh kalian tempatin. Dan yang paling penting nih, kita harus ngedeketin diri kita kepada Tuhan semesta alam supaya kita semua selalu dalam lindungannya. Oh ya, buat kalian yang punya cerita horor yang pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau baca langsung cerita tentang apartemen horor ini, kalian bisa langsung ke link yang gue taruh di deskripsi juga. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari segmen baper kali ini. Ambil hal-hal positifnya aja dan buang negatifnya. Jadiin pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gue Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.